Saatnya ngopi. Ngobrol Piala Dunia. Ngobrol Piala Dunia. Salam olahraga, kembali lagi ngopi, ngobrol Piala Dunia tahun 2022. Saya Rosi dan tentunya masih bersama dengan wartawan olahraga senior Pak Amir Mahmud akan bersama dengan Anda pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Jangan lupa untuk Anda terus mengikuti informasi seputar Piala Dunia karena Radio Republik Indonesia adalah radio official partner Piala Dunia 2022 Qatar. Pak Amir, salam olahraga. Salam olahraga. Tidak diragukan lagi bagaimana kiprah seorang wartawan olahraga senior ini untuk menyaksikan secara langsung laga-laga yang ada, termasuk juga menyaksikan Maradona. Pak Amir, bisa diceritakan tahun berapa meliput, kemudian bagaimana rasanya untuk bisa menyaksikan secara langsung? Iya, Piala Dunia Italia 1990 itu adalah puncak liputan saya, boleh dikatakan begitu, karena sebelum itu, sesudah itu saya juga banyak meliput event internasional olahraga di mancanegara, tetapi kesan tentang Piala Dunia 90 ini tidak akan pernah hilang karena saya bisa menyaksikan langsung kiprah Diego Armando Maradona. Ini pemain yang disebut-sebut sebagai GOAT ya, greatest of all times. Ini terbaik sepanjang sejarah. Legend. Nah, waktu itu bulan Juni, kalau nggak salah tanggalnya itu 9, tanggal 9 Juni itu pembukaan Piala Dunia di Stadion Giuseppe Meazza di kota Milano. Itu Argentina bertemu dengan Kamerun, wakil Afrika yang secara tidak ternyata itu membuat banyak kejutan di Italia. Nah, saya pertama kali masuk stadion itu sudah penuh surprise. Pertama, memang kita mendaftar sebagai peliput di situ, itu tidak seperti kalau lazimnya kita meliput yang kita dengan ID wartawan itu bisa begitu saja masuk ke stadion, tetapi beberapa pekan sebelumnya itu sudah harus registrasi untuk mendapatkan nomor seat di stadion. Sesudah ini official ini oke, baru kita bisa memastikan bahwa saya bisa meliput primo partita ini, pertandingan pembukaan ini. Saya berbasis di Roma pada saat itu, naik kereta api ke Milan bersama sejumlah teman, dan sesampai stadion itu kemudian mencari informasi-informasi bagaimana cara masuk dan sebagainya. Itu kami disarankan melalui pintu utama yang terhubung langsung dengan akses media. Orang Italia menyebut sebagai stampa. Media itu adalah stampa atau pers itu. Saya masuk ke situ, pakai lift, naik ke lantai tempat wartawan itu punya seat di situ, dan kemudian saya bareng dengan wartawan-wartawan Kamerun, wartawan-wartawan Hong Kong, dan berbagai media dari berbagai belahan dunia. Tentu saja waktu itu karena masih muda begitu ya, perasaan senang, tapi ketegangan pasti ada, dan yang saya bayangkan, ini ternyata saya nanti akan menyaksikan Maradona secara langsung. Ini peristiwa terbesar sepanjang karir kewartawanan saya pikir waktu itu. Nah, pertandingan dimulai, mau dimulai. Kita menyaksikan tim Argentina ini sedang pemanasan. Wah, Argentina pemain-pemainnya itu sebenarnya kan juga pemain-pemain dunia semuanya. Ada Claudio Caniggia, kemudian juga ada kiper Nery Pompidou. Mereka itu bermain-main dengan bola dan seolah-olah bagian dari tubuhnya diperlakukan apa saja bola itu nggak jatuh ke lapangan. Wah, ini orang sudah betul-betul tersidah. Baru pemanasan ya? Itu. Baru pemanasan sudah riuh ya Pak ya? Sudah riuh. Oke. Pertandingan berlangsung,
ternyata Kamerun memberikan perlawanan yang luar biasa. Kemanapun Maradona ini bergerak, dijaga dengan berlapis-lapis pertahanan sampai entah berapa kartu yang membuat para pemain Kamerun ini kemudian kehilangan salah satu pemain bertahannya yang dimana Benjamin Messing. Kena kartu pemain merah. Messing ini kena kartu merah karena menjaga terlalu keras Kanijia dan Maradona. Maradona tidak bisa berbuat apa-apa dalam pertandingan itu, walaupun beberapa kali dia menunjukkan kemampuan sihirnya, katakanlah begitu. Dan ketika pertandingan itu akhirnya dimenangi oleh Kamerun 1-0, seluruh dunia seolah-olah baru sadar. Afrika bangkit. Afrika menunjukkan tajinya. Dan Maradona kalah. Banyak media yang pada saat itu, karena belum ada media digital ya pada saat itu, kita masih nunggu pemberitaan esoknya itu seperti apa. Itu banyak yang menyebut Maradona kalah. Bukan Argentina yang kalah, tetapi Maradona kalah. Nah, yang kedua, itu ketika pertandingan semifinal. Saya datang ke Napoli di Italia Selatan, juga naik kereta api dari Roma untuk menyaksikan Maradona yang waktu itu bertarung melawan tuan rumah Italia. Waktu itu kan akhirnya yang menang Argentina melalui adu penalti. Nah, yang menarik adalah dalam perjalanan kereta api dari Roma ke Napoli. Itu saya bareng sejumlah teman ketemu orang-orang Italia yang bernyanyi-nyanyi di dalam kereta itu, dan mereka tiba-tiba tahu ada ini stampa-stampa dari berbagai belahan dunia. Mereka ada yang tanya, saya nggak tahu maksudnya, tapi nanya, ini pilih Argentina apa pilih Italia? Jagonya yang mana gitu ya? Ketika saya bilang bahwa pertandingan akan berakhir seri, saya hanya memprediksi itu untuk menyenangkan mereka lah. Ini dilanjutkan dari penalti, mereka nggak terima ternyata. Marah-marah mereka, seolah-olah saya dipaksa untuk menyatakan bahwa nanti Italia yang akan menang. Teman-teman saya pada ketakutan, wah ini gawat ini, baru di kereta api kita sudah diteror fans Italia seperti ini gitu. Tapi akhirnya kita bilang begini bahwa Maradona ini adalah dewa mereka juga, karena ini memperkuat klub Napoli. Dan Maradona pada saat itu memang sangat dieluk-elukan di dalam pertandingan itu. Bahkan ada spanduk-spanduk yang kemudian berisi puja-puji terhadap Maradona ini, walaupun mereka Argentina ini adalah lawan Italia. Ada Maradona Siamo Conti misalnya, itu artinya Maradona aku cinta kamu misalnya. Itu ada spanduk-spanduk yang semacam itu. Tapi bahkan di bangku wartawan, itu wartawan-wartawan Italia sangat dominan menguasai, dan benar-benar ini memaksa kami wartawan-wartawan yang lain ini juga seolah-olah diopinikan untuk mendukung Italia. Iya, ketika mereka menyerang itu mereka ikut ini di dalam Mexican Wave itu yang sorak-sore yang pakai irama itu. Kita diminta untuk ikut itu. Yang ikut aja kayak ini demi keamanan ya. itu. Dan Maradona memuncak pada pertandingan semifinal itu yang mampu mengalahkan Italia. Dan memang rasanya berbeda ketika kita menyaksikan penampilan seorang bintang dunia langsung di stadion dengan atmosfer yang betul-betul ini kita terlibat di situ dibandingkan dengan kalau kita menyaksikan melalui televisi. Itu juga saya rasakan ketika saya menyaksikan Kamerun lawan Inggris. Kamerun lawan Inggris itu di situ ada bintang-bintang yang biasa saya kenal, ada Gary Lineker dari Inggris, ada Brian Robson. Itu mereka, bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka menunjukkan skillnya, itu juga rasanya berbeda daripada saya menyaksikan melalui televisi itu. Pak Amir, dokumentasi dari tahun itu tertata dengan apik, rapi sampai sekarang? Dari tulisan iya, tetapi banyak hal hanya sisa-sisanya. Misalnya yang saya masih punya dokumentasi itu, apakah masih ada, yaitu ketika saya bekerja di Centro Stampa ya, di press room, saya mewawancarai
legenda Italia Alessandro Altobelli, itu dipotret teman saya wawancara khusus. Kemudian saya bergambar bersama supporter tua dari Brasil, itu di depan Stadion San Paolo Napoli ketika mau menyaksikan Argentina lawan Italia. Tetapi untuk beberapa momen itu saya dokumentasi saya udah hilang. Saya sebenarnya sangat sayang itu kenapa dulu tidak berpikir untuk memperbanyak itu, karena ini adalah satu-satunya Piala Dunia yang saya liput. Gitu. Banyak Piala Dunia saya menjadi pengulas di koran misalnya, di koran saya pada saat itu. Ketika saya masih di Suara Merdeka, saya menulis di halaman depan, misalnya Piala Dunia 2002, 2010, 2006, itu saya penuh menulis di halaman depan, tetapi ya keterlibatan yang hampir sama sesungguhnya, karena ini kita menganalisis pertandingan, tetapi tentu rasanya berbeda ketika kita datang langsung, menyaksikan langsung ke stadion-stadion, bergelut dengan atmosfer turnamen yang sesungguhnya. Baik, satu lagi Pak Amir, kalau dokumentasi secara tulisan tertata dengan apik, masih tersimpan. Tapi kalau secara foto dan sebagainya agak kelupaan di mana gitu ya Pak Amir. Ini ada satu lagi, Pak, waktu itu sistem pelaporan atau juga istilahnya itu untuk menyampaikan begitu hasil yang diperoleh di sana ke tanah air masih lewat apa Pak waktu itu? Faksimil. Memang beberapa kali kita sudah menggunakan modem itu ya, komputer itu kita lewat laptop memakai jaringan telepon itu melalui modem, tetapi rata-rata kita kirim melalui faksimil waktu itu dari Sentro Stampa, dari press room, dan rata-rata sehari saya mengirim 10 sampai 15 berita pada saat itu. Memang full begitu, tetapi ini adalah sebuah liputan yang penuh passion, jadi kita menjalani itu tidak dengan hati berat, tetapi benar-benar dengan penuh kegembiraan. Oke, jadi waktu itu boleh digambarkan sedikit nggak Pak Amir ini sebelum kita akhiri ya untuk kali ini, karena pengen tahu benar pengalaman untuk meliput secara langsung ya. Pak, waktu itu ruang press room-nya itu seperti apa? Mewah, megah, besar, dengan berapa orang yang meliput di dalamnya? Memang mewah ya, karena memang mereka selalu ada dalam standar untuk memberikan kenyamanan kepada wartawan ya. Hanya memang sistemnya karena ketika itu belum ada internet, itu masih seperti rata-rata penyimpanan data yang konvensional, seperti kita meliput SEA Games, meliput PON, itu nggak ada bedanya. Hanya petugas-petugasnya itulah yang memberikan pelayanan prima, misalnya bagaimana setelah pertandingan itu segera ada konferensi pers, yang wartawan itu bisa ikut. Tapi itu juga harus daftar dulu, nggak bisa sembarangan. Langsung bisa datang, nggak bisa ya. Gitu. Penyediaan data, wawancara-wawancara khusus itu juga dimungkinkan, dan yang jelas pada saat itu friendly. Gitu. Friendly ya. Oke, itu kesannya dari Pak Amir Mahmud yang sudah meliput secara langsung. Rasa-rasanya mau ke bawah di tahun itu ya, kalau Pak Amir Mahmud cerita. Terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia sudah mengikuti Ngopi edisi kali ini. Kami masih akan kembali dengan Ngopi episode berikutnya. Salam olahraga. Demikian siaran Ngopi, Ngobrol Piala Dunia.